Bab 10 Novel Majapahit Gajah Mada. Penjara, perampokan dan pemerkosaan. Subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Dengan bergegas bekel Gajah Mada melangkah ke Purawaktra. Prajurit penjaga regol berloncatan menghadang. Aku Gajah Mada. Gajah Mada mewartakan diri. Para prajurit penjaga regol istana yang berada dalam kesiagaan tertinggi itu mengurai pedang mereka dan memasukkan kembali ke dalam sarungnya. Demikian pula dengan beberapa prajurit yang selalu siaga dengan membentangkan busur dan siap melepas warastra, memasukkan kembali anak panah ke dalam endongnya. Langkah Gajah Mada terhenti. Tutup pintu gerbang. Penjagaan selanjutnya dilakukan dari atas dinding. Perintahnya. Tanpa banyak bicara para prajurit Bayangkara itu melaksanakan perintah itu. Gerbang istana, Purawaktra, merupakan sebuah pintu yang sangat tebal dan tinggi. Jika pintu itu sudah diselarak dari dalam menggunakan batang besi yang harus digotong beberapa orang, mustahil pintu itu bisa dibuka dari luar. Manakala pintu yang amat tebal itu ditutup, terdengar suara berderak. Gajah Mada melangkah ke arah pendapat Tatak Rambat, tetapi mendadak langkah kakinya seperti tersandung. Gila, desis Gajah Mada, ternyata apa yang dikatakan Bagaskara Manjar Kawurian itu benar. Bekel Gajah Mada memerhatikan keadaan dengan saksama. Entah dari mana datangnya, suara burung hantu itu terdengar lagi. Gajah Mada tahu persis bahwa ada yang tidak wajar pada suara burung hantu itu karena tidak ada burung hantu bersahutan seperti saling menyapa. Menyadari kemungkinan bahaya akan mengancam Jaya Negara, bekel Gajah Mada mempercepat langkah kakinya, langsung menuju bangunan istana raja. Gagak Bongol dan Lembang Laut menyongsong. "Bagaimana Kakang Bekel?" bertanya Gagak Bongol. "Di mana Sri Baginda?" Gajah Mada balas bertanya. "Baru saja masuk," jawab Gagak Bongol. Suara burung hantu itu terdengar lagi. Gajah Mada memerhatikan balasan burung hantu yang lain yang terdengar dari arah berbeda, tetapi jelas berada dalam lingkungan dinding istana. Pasukan Jalapati telah bergeser ke belakang istana. Masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Kita doakan semoga Temenggung Sora mampu meredam keadaan. Namun, yang lebih penting pada saat ini adalah, kau dengar suara itu? Gagak Bongol dan Lembang Laut saling pandang. "Maksud Kakang Bekel?" bertanya Lembang Laut. "Suara burung hantu," Gajah Mada menjawab. Gagak Bongol kian penasaran, kenapa dengan burung hantu itu? Gajah Mada menatap tajam Gagak Bongol. Gagak Bongol mengerutkan dahi berpikir. Itu isyarat sandi musuh. Gagak Bongol tiba-tiba merasa menemukan jawaban. Gajah Mada menghela resah. Kekecewaannya tiba-tiba mengental dan membuat risih. Suara burung hantu yang jelas berasal dari dalam lingkungan istana itu menunjukkan bahwa di antara mereka yang menjadi bagian dari kesatuan Bayangkara ada yang berkhianat, menjadi kaki tangan pihak musuh. "Keterangan yang diperoleh Lembang Laut benar," ucap Gajah Mada. "Bahwa ternyata di antara kita ada yang menjadi pengkhianat. Menurut keterangan yang kuperoleh, mereka menggunakan siulan burung hantu untuk melakukan hubungan antara satu dengan lainnya." Gagak Bongol makin tegang. "Berarti mereka telah menyusup ke dalam istana," desak Gagak Bongol. "Kita harus menemukan mereka," tegas Gajah Mada. Sang waktu terus bergerak bergeser merambati kodratnya. Kabut agak sedikit mereda, tetapi tetap saja menjadi penghalang bagi mata memandang. Pada saat yang demikian, Rakrian Kuti merasa telah tiba saatnya untuk bergerak. Rakuti melihat persiapan-persiapan yang dilakukan telah matang. Pasukan segelar sepapan itu telah siap digerakkan. "Fajar menyingsing," gumam Rakuti. "Mengapa Fajar menyingsing kujadikan pilihan waktu untuk menyerang? Karena saat Fajar menyingsing adalah waktu yang membuat semua orang terlena. Tentu tidak ada yang membayangkan akan ada yang berbuat gila saat Fajar seperti ini. Semua terlena, semua bahkan masih digelut oleh rasa kantuk. Begitu matahari terbit, langsung akan disambut dengan sorak-sorai serta tangis dan rintihan mereka yang sekarat. Barangkali malam ini adalah malam terakhir kau menikmati mimpi indahmu, Jaya Negara, karena besok aku akan menggantungmu di alun-alun. Segenap kaula Majapahit kuperintahkan untuk meludahi wajahmu." Angan-angan Rakuti kemudian beralih kepada sosok wajah yang sangat dibencinya, wajah Anabrang. "Akan tiba saatnya kau melihat kenyataan yang mengagetkan, Lembu Anabrang," ucap Rakuti kepada diri sendiri. Dengan cepat pula Rakuti menggeser angan-angannya. Raut wajah amat jelita dari Breh Daha dan Breh Kahuripan sejenak menyelam mencuri perhatiannya. Rakuti amat larut ke dalam lamunannya. Rakuti sampai tak sadar Rapangsa datang mendekati. Rapangsa terheran-heran melihat Rakuti tersenyum-senyum. "Rakuti," gamit Rapangsa. Rakuti tersadar.
Ada apa? Tanya Rakuti. Kita kehilangan sesuatu, ucap Rapangsa. Rakuti mencuatkan alis. Sesuatu apa? Rakuti heran. Bende samudra tidak ada di tempatnya. Rakuti segera menggigil. Matanya melotot dan nyaris saja terlepas dari kelopaknya. Bende itu tidak ada di tempatnya. Desak pimpinan pemberontak itu. Pangsa berdiri tegak di tempatnya. Apa yang disampaikannya telah cukup jelas dan tak perlu diulang lagi. Dengan susah payah Rakuti harus menenteramkan diri. Apa artinya itu? Teriak Rakuti. Pangsa menghela desah mengisi udara di segenap lorong paru-parunya. Bende samudra, bende yang diharapkan menjadi pembakar semangat saat pertempuran terjadi, bende yang diyakini keramat itu ternyata telah lenyap, tidak berada di tempatnya lagi. Beri penjelasan kepadaku, Pangsa. Teriak Rakuti. Rapangsa menatap Rakuti. Tak ada yang mengetahui siapa yang mengambil bende itu. Rawedeng yang bertugas menjaga bende itu juga tidak tahu bagaimana bende itu bisa hilang dari tempatnya. Sangat mungkin mata-mata Bayangkara yang melakukan karena hanya telik sandi Bayangkara yang berkesanggupan melakukan itu. Keparat, umpat Rakuti kasar sekali. Rakuti makin gemetar. Jadi gerakan kita ini sebenarnya sudah diketahui. Rakuti berjalan mondar-mandir. Seketika rasa cemasnya membuncah karena membayangkan kemungkinan tak terduga. Jika bende keramat itu lenyap dan besar kemungkinan karena ulah petugas telik sandi Bayangkara, amat boleh jadi istana mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi gempuran yang akan dilakukannya. Pada saat itu, Pujut Luntar datang membawa langkahnya yang bergegas. Sudah waktunya untuk berangkat, Rakuti, Pujut Luntar berkata. Bahasa tubuh yang tersirat dari wajah Rakuti tak bisa ditutupi. Pujut Luntar merasa heran melihat permukaan wajah Rakuti amat tegang. Ada apa? Bertanya Pujut Luntar. Kita kehilangan bende samudra, jawab Rakuti. Rakrian temenggung Pujut Luntar terkejut. Apa? Desis Pujut Luntar. Di balik lenyapnya bende samudra jelas tersimpan muatan persoalan yang tak bisa dianggap remeh. Mata-mata Bayangkara yang mengambil, Rakuti menjelaskan lebih lanjut. Merah padam wajah Pujut Luntar. Kini mulai terbayang, seandainya benar telik sandi pasukan Bayangkara telah berhasil mengetahui rencana mereka, besar kemungkinan istana sudah mempersiapkan penyambutan. Dengan demikian, pekerjaan yang mereka hadapi bukan pekerjaan yang mudah lagi. Sebenarnya bagaimana keadaan kita? Benarkah kita tinggal menggilas istana seperti gajah menggilas telur? Sekarang aku membutuhkan penjelasan, bagaimana kau berani mengatakan menyerang istana itu semudah membalik tangan? Di antara ketiga kekuatan pasukan yang dimiliki Majapahit, Jalarananggana, Jalapati, serta Jalayuda, pasukan Jalapati yang jelas-jelas berpihak dan melindungi Balai Manguntur. Jika rencana serangan itu telah bocor, sangat mungkin pasukan Jalapati melakukan baris pendem membentengi istana. Sangat mungkin mereka telah bergerak dan mengadakan persiapan-persiapan. Apalagi, manakala Pujut Luntar menyadari pasukan Bayangkara memiliki kelompok telik sandi yang sangat baik. Persoalan akan lebih gawat lagi kalau pasukan Jalayuda di bawah pimpinan Panji Watang mengubah keputusan mengingkari kesepakatan dengan berbalik melindungi istana. Pujut Luntar memandang Rakuti tanpa berkedip. Hilangnya bende itu belum memberikan jaminan istana telah membuat persiapan menyongsong kita. Kalaupun mereka berhasil mengetahui gerakan kita, waktu yang mereka miliki sangat sempit. Tak cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Oleh karena itu, dengan atau tanpa bende samudra, mari kita berangkat. Pasukan berkekuatan segelar sepapan menggunakan gelar supit urang itu pun bergerak. Mereka berjalan bergegas dengan tidak bersuara atau menggunakan jalan senyap. Perang yang sangat berdarah benar-benar sudah berada di ambang pintu. Apabila kabut tidak turun begitu tebalnya maka langit belahan timur tentu terbakar oleh semburat cahaya merah. Di saat yang seperti itu, terjadi kesibukan yang luar biasa di bagian belakang dinding istana. Para prajurit Jalapati sudah sampai pada tahap menyusun gelar perang. Keuntungan yang mereka miliki adalah mereka telah mengetahui musuh akan menggunakan gelar perang supit urang. Supit urang adalah gelar perang yang dipilih apabila merasa benar-benar memiliki pasukan yang besar dan percaya diri. Supit urang menyimpan keangkuhan karena gerakannya melebar, menutup semua celah yang ada sehingga tidak ada seorang pun di pihak lawan yang bisa meloloskan diri. Penggunaan gelar perang supit urang jelas merupakan keputusan salah jika kekuatan lawan berimbang, apalagi jika lawan memiliki kekuatan yang lebih besar. Menghadapi keadaan yang demikian itu banyak sora mengambil keputusan yang mendebarkan jantung. Pasang gelar Cakrabyuha, banyak sora berteriak dengan suara lantang.
Para senopati di bawah pimpinan Banyak Sora serta para prajurit pada kelompok-kelompok paling kecil semula menduga Banyak Sora akan menggunakan gelar Diradameta atau Gajah Mengamuk. Gelar Diradameta sungguh merupakan pilihan yang tepat untuk menghadapi gelar perang Supit Urang. Di luar dugaan yang dipilih adalah gelar Cakrabiuha. Kelebihan gerakan Cakrabiuha adalah pertahanannya yang amat rapat dan daya serang yang tinggi. Ibarat cakra dengan gerigi-gerigi tajam di bagian tepinya, berputar cepat langsung menusuk jantung lawan. Penggunaan Cakrabiuha sebagai pilihan harus didukung kemampuan para prajurit yang secara pribadi harus menguasai olah kanuragan tinggi serta bertempur menggunakan ikatan mata rantai, terikat dalam kelompok yang harus saling melindungi, silih berganti melakukan serangan serta membentuk pertahanan yang rapat dengan menutup semua celah. Dengan cekatan dan hanya membutuhkan waktu singkat para prajurit Jalapati itu telah siap dalam gelar Cakrabiuha. Di sana-sini terdengar siulan-siulan sebagai pertanda kelompok-kelompok yang paling kecil benar-benar sudah siap. Jika tidak terdengar lagi suara siulan itu, berarti pasukan benar-benar sudah siap. Pasukan, baris pendem, teriak Banyak Sora sekali lagi. Mendadak saja sedikit kegaduhan yang terjadi itu lenyap tak ketahuan bekasnya. Semua prajurit tidak bersuara. Suasana menjadi sepi seperti kuburan. Jika ada prajurit yang tergoda oleh keinginan batuk atau bersin, keinginan itu harus ditahan sekuat tenaga. Meskipun demikian jalur gerakan Telik Sandi terus berjalan. Telik Sandi Bayangkara yang mendukung pasukan Jalapati bergegas memberikan laporan kepada Banyak Sora. Mereka sudah bergerak, berkata Telik Sandi itu. Wajah Banyak Sora membeku. Sudah sampai di mana mereka? Tanya Banyak Sora. Mereka baru melewati batas antara Tralaya Santana Raja, jawab Telik Sandi itu. Tidak ada yang berubah pada gerakan mereka. Pemberontak tetap menggunakan gelar perang Supit Urang. Banyak Sora menengadah. Boleh jadi Rakuti bermaksud memanfaatkan kabut yang turun tebal untuk mendukung serangan dadakan yang dilakukannya. Namun, sebaliknya Banyak Sora juga berharap kabut tetap tebal dengan alasan yang sama. Hadangan kejut yang dilakukannya diharapkan mampu merontokkan nyali pasukan Jalarananggana dan para Rakrian Winesuka. Dalam pada itu, gerakan itu juga tak menghambat gerakan Telik Sandi di pihak Rakuti. Seseorang terlihat bergegas menyeruak ke jantung pasukan yang terus berjalan. Bagaimana? Bertanya Rakuti tidak sabar. Napas Telik Sandi berkeringat itu tersengal. Bagaimana? Bentak Rakuti yang tidak sabar. Mereka telah mengetahui, Telik Sandi itu memulai laporannya. Pasukan Jalapati telah pasang gelar dan siap menyongsong. Perjalanan pasukan ini akan mendapat sambutan yang meriah. Laporan Telik Sandi itu seperti petir yang meledak di siang bolong, benar-benar menyentakkan gendang telinga. Laporan itu membuat Rakuti kebingungan. Apa yang dikhawatirkan akhirnya menjadi kenyataan. Menghadapi pasukan Jalapati bukan pekerjaan yang mudah. Jangan memberikan laporan ngawur, desis Rakuti. Telik Sandi itu merasa aneh karena Rakuti tak percaya pada laporannya. Apa yang kulaporkan benar adanya Rakuti, tambah Telik Sandi itu. Pasukan Jalapati telah melakukan persiapan untuk menyambut serangan ini. Janganlah kau lupa bahwa aku adalah bagian dari pasukan Bayangkara. Dengan demikian, aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu pembicaraan macam apa yang terjadi antara Bekel Gajah Mada dan Temenggung Banyak Sora dan langkah-langkah macam apa yang mereka ambil. Keparat, umpat Rakuti yang benar-benar marah. Merah padam wajah Rakuti. Pimpinan para Winesuka itu sama sekali tidak menduga gerakan serta tindakan makar yang dilakukannya ternyata telah diketahui oleh pihak istana. Rakuti menggigil, sejenak bahkan merasa kebingungan. Menyadari perkembangan keadaan bergerak ke arah yang tidak dikehendakinya menyebabkan dadanya sesak. Bahkan, napasnya seperti terganjal oleh bongkahan batu besar. Akan tetapi, ibarat nasi telah menjadi bubur, semuanya telah telanjur. Mundur atau membatalkan rencana akan menjadi tindakan bodoh. Rakrian Tanca, salah seorang dari para Winesuka yang memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan menggamit Rakuti. Bagaimana? Bisik Tanca. Rakuti memandang Ratanca dengan begitu lekat. Sejenak kemudian, Rakuti bahkan menggeram. Aku tak peduli, teriaknya lantang, dan aku bukan jenis pengecut yang gentar melihat kemungkinan perkembangan menuju arah yang tidak kita kehendaki. Tercapainya sebuah cita-cita memang membutuhkan pengorbanan jika perlu harta dan nyawa. Akan aku hancurkan mereka yang mencoba menghalangi gerak langkahku. Akan aku gantung jaya negara dengan tanganku sendiri. Jika terjadi sedikit keresahan karena Rakuti mendengar laporan Telik Sandi yang disusupkannya ke dalam istana,
Sebaliknya Temenggung Pujut Luntar yang berada di tengah-tengah gelar perang Supit Urang dan mengendalikan langsung gerakan pasukannya, dengan penuh keyakinan membawa pasukannya terus bergerak merayap mendekat ke dinding belakang istana. Beberapa di antara para prajuritnya memanggul tangga yang akan digunakan memanjat dinding. Pujut Luntar sama sekali tidak menduga, di depannya menghadang pasukan segelar sepapan yang melakukan baris pendem. Seharusnya Rakuti segera memberitahu Pujut Luntar mengenai kemungkinan serangan dadakan yang justru akan menimpanya. Namun, entah karena pertimbangan macam apa atau mungkin karena Rakuti tidak mampu berpikir lagi, dibiarkannya Temenggung Pujut Luntar terus berjalan dengan tegap ke arah jebakan yang siap menjemputnya. Dalam pada itu, pasukan Jalapati yang melakukan baris pendem telah melihat kedatangan mereka. Gerakan para pemberontak yang mencoba menjarah istana dan menjungkalkan jaya negara itu makin lama makin dekat. Segenap prajurit menunggu dengan jantung dipacu. Pagi yang kemudian datang itu tiba-tiba terkoyak oleh bende yang dipukul dengan tiba-tiba. Jaraknya begitu dekat. Dentuman suara bende itu sekaligus menjadi perintah bagi pasukan yang melakukan baris pendem untuk melakukan serangan mendadak. Seketika dari arah yang tidak terduga, dari balik pohon, dari balik semak dan perdu, bahkan dari gundukan yang dikira tanah atau rumput, tiba-tiba berloncatan prajurit Jalapati melakukan serangan dadakan. Akibatnya luar biasa. Pasukan pemberontak yang tidak mengira bakal menghadapi serangan kejut seperti itu menjadi kebingungan. Malang bagi mereka yang tidak siap, ayunan pedang atau tombak dengan ganasnya menyobek tubuh mereka. Serangan kejut itu disusul oleh sorak-sorai. Dari balik kabut yang tebal tiba-tiba bermunculan bayangan tubuh berloncatan mencoba memanfaatkan keadaan itu. Bende yang dianggap keramat, bende Kiai Samudra, dipukul bertalu-talu. Suaranya menggetarkan udara dari ujung ke ujung. Gila, umpat Pujut Luntar yang kaget mendapat serangan tidak terduga itu. Akan tetapi, Temenggung Pujut Luntar bukan Temenggung kemarin sore yang tidak memiliki pengalaman perang sama sekali. Pada dasarnya Temenggung Pujut Luntar telah membaca berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk kemungkinan mendapat serangan mendadak seperti itu. Itulah sebabnya, dengan cekatan Pujut Luntar segera memberikan perintah-perintah. Semua kembali dalam ikatan, teriaknya. Para senopati dengan cekatan segera menerjemahkan perintah itu. Walaupun dilibas kesulitan luar biasa dan dengan sangat susah payah, mereka berhasil mengikat diri. Malang bagi yang lepas dari ikatan, pasukan Jalapati dengan penuh keyakinan mengantarkan mereka memasuki gerbang kematian. Teriakan keras sekali terdengar ketika tombak atau pedang terbenam ke dalam tubuh. Kabut bergerak bagai diaduk. Pagi yang datang mulai memberi jarak pandang yang cukup. Langit timur semburat kemerahan. Akrab dengan pagi yang berdarah itu, suara burung gagak melengking menyayat dari beberapa tempat. Sejenak ketika telah terjadi kegaduhan, suara serak burung berbulu hitam itu terbungkam. Namun, di saat lainnya lagi, kembali burung itu melengking, seolah mewartakan kepada teman-temannya bahwa tak lama lagi mereka akan berpesta pora sepuas-puasnya. Banjir darah dimulai. Dari arah belakang pasukan Jalapati, bende Kiai Samudra dipukul amat keras bertalu-talu. Suara bende itu bergetar nyaring mencapai jarak jangkau yang jauh, mengagetkan siapapun. Bahkan, sebenarnya suaranya menggetarkan segenap sudut kota raja. Bagi segenap prajurit Jalapati, suara bende itu bagaikan membakar semangat mereka untuk mengamuk sejadi-jadinya. Namun sebaliknya, bagi pasukan pemberontak, suara bende itu sungguh sangat mengganggu, seolah merintangi setiap ayunan senjata yang mereka lakukan. Suara bende itu pula yang membangunkan seluruh kota sekaligus menyentakkan siapapun pada kenyataan tidak terduga, perang. Seorang suami yang masih tidur nyenyak terbangun mendengar suara tak lazim itu. Sebagai mantan prajurit yang pernah ikut malang melintang, lelaki tua itu langsung tahu apa yang terjadi. Suara bende itu amat dikenalnya karena dahulu kala dalam perang yang pernah terjadi saat Majapahit menggempur benteng Pajarakan di Lumajang, dirinya yang mendapat tugas mengayunkan tabuh memukul bende itu. "Ada apa, Kiai?" bertanya istrinya yang juga sudah tua. Lelaki tua itu masih diam memerhatikan suara yang singgah di gendang telinganya. "Itu bende Samudra," desisnya, suaranya amat khas. "Akulah dahulu yang bertugas memukul bende itu dalam perang. Aku tidak akan melupakan suara yang bergetar dan mampu mengacau degup jantung itu." Benteng Pajarakan bergetar karena suara bende itu. "Apa artinya?" Istrinya makin penasaran. "Terjadi perang, Nyai," jawab suaminya. "Perang?" bertanya istrinya dengan perasaan tegang. "Perang bagaimana? Siapa dengan siapa?"
Kembali lelaki tua itu terdiam. Sama dengan istrinya, sebenarnya ia tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan yang terlontar itu, seolah kabut tebal di halaman menyembunyikan jawaban yang dibutuhkan. Bergegas lelaki tua itu pergi ke halaman. Ternyata tetangga sebelah rumahnya telah turun ke jalan pula. "Hei, kau dengar suara itu?" bertanya tetangganya yang berusia lebih muda begitu melihatnya. "Tentu," jawabnya agak serak, "dahulu, aku orang yang mendapat kepercayaan mengayunkan tabuh memukul bende itu." Nada seperti itu, pertanda perang tengah campuh. "Baguslah," tetangganya berkata. Hal itu tentu membuatnya heran. "Kenapa?" tanya lelaki yang dikala masih menjadi prajurit yang mendapat kepercayaan menabuh bende samudra. "Kau lupa, anakku seorang prajurit," jawabnya dengan tegas dan penuh keyakinan. "Inilah saatnya anakku mengalami pendadaran sesungguhnya. Apabila anakku berhasil menunaikan tugasnya dengan baik, akan menaikkan jenjang pangkatnya." Lelaki yang pernah menabuh bende Kiai Samudra itu termangu. Baginya, perang adalah hal yang amat mengerikan. Dalam perang, tidak ada lagi lawan dan kawan, yang ada hanya dua pilihan yang sama buruk, tetapi tidak bisa dihindari, membunuh atau dibunuh. Hal lain yang juga dicemaskan dengan terjadinya perang adalah rusaknya tatanan. Penjara tidak akan takut lagi keluar dari sarangnya merusak bangunan-bangunan, bahkan melakukan perampokan dan pemerkosaan. Apalagi, ia mempunyai anak dan beberapa cucu. Nantikan episode berikutnya. Ingat ya, jangan lupa like, subscribe dan share.